Buat orang-orang yang bikin foto pakai AI terus ngeluh nggak mirip, lu ngapain pakai masker gitu sih syuting? Buka aja lah. Menkes sudah boleh nggak pakai masker. Iya udah boleh. Nggak apa-apa, buka aja. Kita nggak harus nurutin. Nggak apa-apa. Iya buka aja, buka aja. Buka aja. Anjing. Pulang yang opening ya. Gue nurutin netizen doang tadi. Kan satu doang yang komen begitu. Udah. Buat orang yang suka gambar foto pakai AI terus ngeluh nggak mirip, loh apa sih lu ngomong apa kok Ya, sensor bukan semua? kayak Nah kan anjing, lu rasain tuh netizen, semua permintaan lu udah gue turutin. Udah bang, boleh hostnya Alif tapi mulutnya dilakban 1 episode. Nah bisa nggak gue tektok tadi kayak begitu? Udah bang, nggak apa-apa hostnya Alif tapi selama 1 jam sensor mulutnya, anjing. Tolonglah Alif Out tuh ya cukup di YouTube hiburin aja lah, masa masih ada juga kayak YouTube gua kan. Masa kita harus berpisah lagi sebagai, maksudnya ya gue tau dia broken home tapi bukan apa-apa berpisah juga. Bos, Anda juga jangan ke rumah tangga orang tua saya bos, larinya bos. Udah di rumah cerai, di YouTube cerai juga ya, jangan begitu lah maksudnya ya Maksud kan. gue ini konten kan emang kita udah buat dari lama. Dari lama. Memang sekarang lagi di podcast lu, terus tiba-tiba ada yang komen Alif Out, kok bisa gue disuruh di konten sendiri sih? Iya makanya. Aneh banget dah. Makanya ya. Aneh banget tuh pemikiran-pemikiran gitu. Tapi terima kasih buat teman-teman yang ngedukung gue. Betul, ada juga orang yang mendukung. Iya, gue udah Rifki Al Fatur Rahman gue hafalin itu. Wah saking jarangnya yang mendukung. Dia yang apa lu mendukung gue hafalin? kayak lu semua pada sentimen aja sama Alif. Dia di sebenarnya komik underrated favorit gue. Be- Terima kasih. Di antara 450 komen lu doang Iya. yang ngebela gue. Tapi lu dicintai justru di YouTube-nya USS waktu USS itu kan. Beats, baik yang cinta sama Mungkin lu gua. bisa minimal sneakers lah setiap tapping di sini Buset berarti. Bang Jejo, buset kata gue kalau cemilan gue aja apa sneakers, nabati nggak masuk gue, sneakers harus. Sneakers. Bang Jejo, bisa lagu Iya, di iya, USS Fits. Instagram gue isinya abis story USS Fits, nggak Fits doang gue. Ada USS. Ada USS, Harus oh USS, abis ya. story USS Fits ya. Harus gitu. Nah tapi kita masih seperti biasa di Tori Bro ya. Sorry bro. Karena kita masih menunggu nih tempat-tempat yang pengen kita tongkrongin sebenarnya. Sebenarnya ada banyak tempat yang ngajak-ngajak kita. Kan yang DM gue, tapi kemarin ada satu yang nge-DM gue tapi gue pending dulu karena dia konsepnya tuh Gemini Coffee House namanya. Wah, gue lihat di feeds lu. Emang apa bedanya Gemini Coffee House sama Coffee House biasa? Oh Gemini Coffee House beda. Apa? Diseduh di sini, diseruputnya di radiator samping gitu. Aduh, gue bilang terlalu Jauh. Kemarin juga ada yang DM sama gua, Ada. nyuruh kita main ke sana sini lah bang, nongkrong sama Oja. Pas gua lihat kan, apa bang nama tempatnya ini? Persmen kantor Ganjar ya. Iya, jangan juga terlalu Boleh. terlalu kita- politis, iya, terlalu politis. Kita beda ini nggak maksudnya kita netral, cuman jangan langsung ke persmen kantor ya Jangan. gitu. Cuma kalau budget masuk ya ayo. Makanya kita masih di Tori Tori Bro. Bro dan kita hari ini akan membahas Lip orang-orang yang kocak di tongkrongan lah. bisa. Betul, dan khusus di episode kali ini Ya. kita juga tidak akan berdua doang. Pasti. Kalau kemarin kita ada Tisabiani, Iya. ada Kezia, Betul. ada nenek yang kurus-kurus. Nah. Sekarang kita hadirkan, bang, tolong dong yang semok-semok kayak zaman dulu di Biar Dikata. Emang? Ngundang si Jane, Oh iya, nge-gym, iya, yang iya, semok-semok iya. itu. Iya, Hari iya. ini kita Ini datang. semok nih. Yes, dia adalah salah satu founder dari Batavia Dancer. Iya. Yes, dia adalah koreografer yang mengajarkan Uncle Joe dulu tahu di Idola Cilik. Iya, iya, iya. Uncle Joe dia yang manggil Uncle. Dia juga satu-satunya yang mempopulerkan komedi Thailand di Indonesia. Yes, Benar. betul. Dan soalnya kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Gita Bebita. Bukan. Bukan di pot kita Bukan, bukan. beri tepuk tangan untuk Bang Hifzi. Hi everybody. Oh, mantap Silakan, banget. Bang. Mana nih? Bang, dari mana? Gokil, gokil. Silakan, Bang. Alip nih kasusnya kayak gua nih di GJLS nih dia nih. Oh, lu merasakan juga? serius, Bang? Gives the out gitu. Oh, ada juga. Iya. Oh, emang di mana-mana berarti selalu ada satu yang ini Iya. ya. Jadi Buat korban. lu jadi cuma ini doang kan pelengkap doang kan di GJLS katanya gitu. dianggap gitu ya. Di fase lu sekarang masih ada yang nyerang gitu, Bang? Masih. Buset, tapi dulu sampai ada yang komen gini, Bang. Alip komik gak lucu, gak pantas dilahirin. Sampai doi itu masih nggak apa-apa gue bang. Yang paling parah ada yang bilang, udah kita samperin show-nya aja, kita siram dia pakai air peju. Anjing, anjing bang. Itu mah udah anjing buat gue bang. Iya, Salah itu, apa sih? Emang lu ngelakuin apa? Emang Gue nggak tahu bang, sumpah nih. Kadang Kalau gua- nggak lucu doang kan ya udah sih orang juga banyak yang nggak lucu di dunia gitu nggak perlu. Iya kan yang ya Allah itu Iya. juga
subjektif gitu kan. Gue sadar komedi kan soal selera bang ya kan. Iya. Gue cuman kita samperin aja Alif ke show-nya, kita siram air peju. Pertama gue sadar air peju nggak mungkin datang tiba-tiba kan bang. Betul. Pasti ada proses di mana dia bikin keluar air pejunya itu kan. Jadi gue kebayang di show gue 1 jam ada orang coli gitu kayak Fighters Go Broken Home gitu. Sering ini sekalian open mic buat stand up fest tadi barusan. Ya, enggak. Itu tes premis aja tadi. Iya, gitu. Beremis sih. Oh kalau di sini harus sudah ditulis semua ya. Kayaknya terlalu rapi nih. Kalau gue lihat tadi nih. Kalau terstruktur. Terlalu rapi nih, terlalu struktur nih. Iya. Aduh. Udah ditulis nggak terlalu lah gitu itu. Iya. Nah, tapi Apa gue gimmick aja stand up. tapi Bang Hibs nih, lu kocak nggak Bang lu di tongkrongan? SMP dulu, SD dulu deh. Bos, Anda terlalu langsung nusuk bos. Oh, Kocak gua. Kocak kan? Kocak gua, Za. Gua tuh jadi ya di tongkrongan iya kocak gitu. Terus kayak di kelas tuh gua orang yang Nyaut-nyaut lucu-lucu gitu. terus gitu loh. Oh. Bahkan gue tuh ada ya Pak guru gua, Pak Yudi namanya, guru matematika. SD? Bukan, SMP. Oh, SMP. SMP. Jadi SMP apa SMA ya? Pak Yudi, SMA dah kayaknya, Pak Yudi. Iya. SMA. Lu SMP berapa? SMA. Boleh dicekin nggak ke Lampung? Ini lu SMP mana gue cekin. Gue mau Nggak usah dicari. Ini gue Nggak buka terlalu website penting. Kemendikbud bang. Mau nanya gue. Pak Yudi Nggak SMP. perlu, nggak usah. SMA kalau nggak salah ya. SMA. Gua kan sering nyeletuk gitu kan. SMA itu Pak Yudi ini guru matematika. Guru matematika. Di awal dia masuk ke sekolah, maksudnya ngajar kita gitu. Serius banget. Oh, kaku dia. Orang kaku nih Pak Yudi ini. Maaf Pak Yudi ya. Nggak apa-apa. Dulu kan dulu. Siapa kan. tahu. Pas itu kan di kelas tuh jadi ceng-cengan mulu dan dia asik gitu, diceng-cengin nggak apa-apa. Habis itu dia juga ceng-cengin Murid gua juga. juga gitu. Akhirnya tuh kayaknya gara-gara kita sering kayak tektokan gitu. Jadi lucu bro dia. Di lucu akhir tahun banget. udah Iya jadi lucu banget itu Pak Yudi. Gokil. Lu melatih Pak Yudi untuk Gua melatih Pak lucu ya. Astagfirullah. Bukan melatih maksudnya ya gara-gara. Iya. Kenapa gua latih? Ayo. Lagian di Pak Lampung- Yudi. Dikasih sarden gitu kayak. Kenapa jadi kayak lumba-lumba? Di awal kaku banget terus ikut sama apa maksudnya tektokan sama lu di kelas. Iya. Jadi kocak akhirnya. Iya, dan berasa, gue sih berasa ya kan. Teman-teman juga kayaknya berasa ada kayaknya Pak Yudi jadi lucu banget sekarang. Dia jago ngerosting orang gitu jadinya. Iya dan yang lu nggak tahu Pak Yudi sekarang udah bikin Bagito Reborn. Udah lucu itu. Di Lampung ya. Di Lampung. Terlalu kocak gitu. Pak Yudi guru apaan bang? Matematika. Aduh. Guru matematika kan harus Langsung killer, kaku, killer, kaku. yang Biasanya serius gitu. Dia jadi asik banget gitu ngajarnya Yang setelah. masih kocak biasanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia tuh. Prakarya seni itu bisa lucu-lucu Iya, tuh. seni musik gitu-gitu lucu-lucu ya. Kalau gue kayaknya justru belajar ngelawak-ngelawak juga tuh dari ada guru bahasa Indonesia gue tuh, Babe namanya. Babe. Babe, guru bahasa Bang Indonesia. Babe. Bukan Babe yang itu. Ternyata dia guru di Bukan, Lampung. kan nggak semua babe dia doang. Bisa aja Mas Ipsi, masih kacau. Babe bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia Babe tuh. bahasa Dia Indonesia. lucu banget itu. Babe itu lucu banget tuh. Jago bikin ini, teks anekdot. Kan bahasa Indonesia biasa gitu, ada nggak lu pelajaran itu dulu? Anekdot. Ada nggak? Oh, yang ganti-ganti kata gitu ya. Ada pasti teman-teman coba dah. Yang Nah, lu bikin apa? Hah? Lu suruh bikin cerita lucu teks kan? anekdot itu gue beruntungnya dapet pas gue udah ikut stand up karena kan gue stand up sama kayak Bang dari kecil. Jadi gue kayak easy peasy lah buat gue. Iya, gampang ya. Cuman biasanya kalau guru-guru tuh ngajarin anekdot itu kayak cerita-cerita bapak-bapak di tongkrongan gitu dia bikin-bikin. Oh. Iya, tapi layarnya sebenarnya sama, ada premis, ada setup, ada punchline. Iya. Masa nggak ada sih Bang? Misalnya kayak ada apa 3 negara gitu-gitu kan. Jepang, Amerika, Amerika, Indonesia, Indonesia, juga tuh. panjang-panjangan jenggot, tau-tau sampai jembut. Iya, ini pasti Indonesia Itu nggak tuh. mungkin di sekolah tapi Iya. anekdot ada Di Agak sekolah dulu, kalau gua, di agak sekolah gua dulu. gitu. bisa aja masih sih. Tapi ada nggak punchline? Bisa aja masih sih. Masih. sih. Nggak usah terlalu. Kebanyakan. Lepong sekali aja. Bisa aja. Mengadang-adang masih sih. Kadang-kadang mas ya. Tapi ada nggak punchline guru atau temen yang lu masih ingat sampai sekarang gitu? Wah, Ya gua ada punchline guru gua dulu. Apa, Jadi kan apa? dulu Lupa kita gua. sering telat kan, terus Iya. kayak kalian masih SMA masih boleh telat kayak gini. Di kampus udah nggak boleh telat-telat kayak gini lagi ntar kalian. Anak saya tuh di UI tuh nggak pernah telat dia. Iyalah orang Deddy Gunadarma. Gitu. tapi ketawa tuh mas itu. Ketawa, itu mata, ketawa tuh. Apa itu guru gua dulu tuh? Kayaknya ada deh, Gua juga kayaknya ada ada gitu jokes-jokes ya. gitu tapi lupa aja Iya. loh. Kayaknya Yang- ada. Kayak apa? Alhamdulillah nih keluarga saya ini jadi semua. Oh dia bilang gitu. Iya, sekarang suami saya di Polda. Di Polda. Anak saya
UI. UI. Anak terakhir saya SMA 6. Ngapain? Dagang gorengan di depan. Iya. Ya gitu-gitu ya. Bener sih di Polda ini depan dagang gorengan gitu. Ada pasti mah di Lampung. Bang, ngada-ngada aja enggak apa-apa Mas Cece. Yang ngada-ngada ya. Ya jangan dong kalau nggak ada. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kenapa solusi lu mah ngada-ngada sih? Lupa. Tapi ada tuh Babe itu banyak banget jokes-jokes Banyak yang banget kayak gitu jokes-jokes tuh tadi dia ya. tuh. Belajar tuh gua dari dia. Dari Babe berarti awal kekocakan dari guru bahasa Indonesia itu ya. Tapi enggak juga sih, kayaknya gua dari SMP gitu udah kocak-kocak juga sih. Ini ya gua kan bikin turnin kan komedian cilik Iya, ini kan. iya. Nah, gua tuh dari SMP tuh bikin ini bikin grup lawak gua. Sama Oh, iya, teman-teman iya, gua. gua dengar Ini tuh. udah sering lah gua ceritain Iya, namanya. iya. Nama grup lawaknya Laskar tuh. Laskar. Lawakan Al-Kausar. Oke, ya. Tuh, gua sama teman-teman gua. Apa lu Lis? Kalau dia emang dari kecil ya. Dia udah 12 tahun. Dia 12 tahun. Laskar ya, Laskar lawakan Al-Kausar. Gua juga malu sih. Simple sih. Di pikiran apa anak SMP bikin grup ada laskarnya sih? Lawakan Al-Kausar, simpel itu. Al-Kausar sekolah gua. Lawakan Al-Kausar. Oke. Tapi gua tuh dari dulu ini kalau apa di kelas gitu. Kayak suka bikin tagline Nah, misalnya? gitu. Misalnya bikin ya misalnya kayak yel-yel kelas gitu. Yang bikin itu gua Oh, gitu. sendiri tuh. Iya, dan gua Oh. nggak mau kan kalau yel kelas kan biasanya kan atau yel pramuka kan kayak na. Iya. Kalau gua nggak Kayak mau, Za. Kami 10-3 gitu-gitu. Gua nggak mau, kan. gua bikin nada sendiri sama gua. Oh, Gua kayak bikin gimana? nada Lu sendiri. masih inget gak ya dari kelasnya? Ah, lupa itu gua. Coba ibaratnya ini kita semua sekarang kelas lu Bang. Iya, kelas. Tolong bikin Ya, ini yel-yel Babe buat- nih, lu Babe Gua ceritanya. Babe. Ah. Hifzi, tolong bikinkan yel-yel untuk kami. Ya kan, coba tahu. Iya. 11 IPA 1. 11 IPA 1. Siswanya kreatif, Siswanya kreatif, gurunya inovatif. gurunya inovatif. Kami semua berlomba-lomba untuk menjadi para juara. Emang nggak bagus sih. 11 IPA 1. 11 IPA 1. 11 IPA 1. Unggulan. Tapi lu kocak di tongkrongan tuh yang lu yang jadi kayak badutnya atau lu yang emang ngecengin orang dulu? Kadang gua badutnya, tapi gua lebih sering yang ngecengin sih. Ngecengin berarti kan? Gua Ngecengin yang ya. ngerosting orang gitu. Bahkan gua beberapa kali tuh mau diajak berantem orang gara-gara Gara-gara lu ngecenginnya terlalu parah. Ada Aryo dulu namanya. Tuh. Kedetailan, kedetailan cerita lu. Iya, nggak apa-apa. Udah berapa tokoh tadi dari awal podcast ini mulai. Ya kan biar jelas Payudi, gitu. Bang Babe, Aryo. Ntar gue ngerangkum di belakang susah Bang. Aryo tuh ngajak lu ribut tuh dulu. Aryo pengen dia tapi bilangnya ke teman-teman gua yang lain. Gue pengen ngajak Ii gue dulu. Oh, Ii. Gue pengen ngajak Ii berantem dah kata dia gitu. Lah kenapa nggak ngajak langsung ke gue? Iya. Dia ngomong gitu karena gue sering ngecek kan gue temen les gue dia. Dulu lesnya DNF kan gue di Nurul Fikri gitu kan. Abis ini gue mau cerita. Lu pikir normal anjir. Iya, jadi gue ngelawak-lawak mulu kan, ngelawak-lawak mulu. Gue ceng-cengin terus nih si Aryo gitu. Tiba-tiba dia pengen ngajak gue berantem, tapi nggak lewat gue. Iya. Dia cuma ngomong ke Teman-teman yang dia. lain. Emang separah apa si Aryo lu cengin, ada yang inget tuh? Ya apa? Ya paling ya gue mah ya kayak misalnya, misal Aryo apa ya? Lupa sih gue kalau Aryo ada juga dulu tuh. Gue juga lupa namanya tuh. Udah jangan diinget namanya. Momennya aja momennya Bang. Iya, jadi Namanya kayak nggak gue penting, Bang. ceng-cengin nih bajunya sini kayak kuning-kuning gitu kan. Kuning-kuning apa gitu kan, bajunya kotor. Wah nih Aan namanya dulu. Aan bajunya nggak Nggak begitu terlalu ringkas. Aan nih kalau nyetrika pasti pakai nasi padang nih kata gue. Sakit hati sih. karena Sakit kuning. hati sih. Iya tersinggung sih itu. Badannya bobot tunjang emang. Iya tersinggung sih. Itu Iya, beberapa iya, kali iya, tuh iya, gue iya. sering ngeceng-ngecengin orang gitu-gitu tuh. Nah kalau yang orang ngecengin lu apa pas zaman sekolah dulu? Pasti kan setiap orang ada satu hal tuh. Yang itu jadi ceng-cengan utama Kalau gitu. gue justru, kalau gue ya self center nanti nih gue nih. Ya kan Apa-apa. emang gue nanya Ini ya. self-center kan Teman-teman nih. emang ini karena gue tanya nih. Izin aku masuk C ya. Izin cerita aku masuk Monggo, C. monggo. Izin aku ya teman-teman ya. Enggak kan kalam enggak harus Aku udah bedok self juga. center aku. Oke, masuk. Kalau aku ini loh Mas. Enggak harus Jawa juga. Kan lu bukan masalah ras yang dia tersinggung sama lu juga. Bima dong, Bima. Susah loh.
Gua aja ngedenger Regen bunyi Bisa aja masih di sini. Bisa aja. Ada host namanya Nico Sihaan, tau gak lu? Super Deal, nah gue tuh kadang main Super Deal hadiah, tapi hadiah receh. Yang tiba-tiba hadiahnya adalah tas temen ini, tasnya si Nita, gue ambil jadi hadiah dibawa pulang gitu-gitu. Bahkan ada satu akun YouTube yang temen gue bikin, itu isinya kelakuan gue di kelas bang. Nanti, Apa ada sekarang? nih lu bisa nonton, gue udah siapin tadi. Ya. Wah, gue juga dulu ini sih. Iya kak. Tapi ini belum ada zaman YouTube, zaman Iya, SMA iya, itu kan iya. masih. Jadi gue tuh orang yang misalnya gue ngelakuin apa direkam teman-teman gue, ntar mereka tonton di rumah ketawa gitu. Nah teman gue ada yang nyimpenin video-video gue tuh kayak gue pakai popok nenek teman gue gitu yang udah meninggal di bawah. Gue tuh yang kalau di koridor kelas tuh suka tiba-tiba kayak gini tuh. Ya kan di koridor nih, isinya dari kelas 10 mana sampai 10 mana. Nah ini bang. Ini apa? Kok judulnya Alif Rifil dalam kurung Russell? Oh di SMA panggilannya Russell. Russell Sah. Peter. Sah. Orang lagi nongkrong, gue joget-jogetin tongkrongannya. Sah. Oke gitu bang. Nah, lu kenapa SMA dipanggil Russell? Rasa nyesel sih tadi gue buka fakta itu. Jadi gue dulu awal nongkrong ketemu senior gue pakai baju pramuka. Sama tas gue tuh dulu ransel kotak gitu. Sama di sini gue ada pin BKKBN karena habis acara BKKBN jadi kayak Russell Up. Russell apa? Russell yang di Oh, film. di film. Iya. Cucunya Tuan Prediction. Aduh. Sampai lulus tuh gue dipanggil Russell. Mirip sih tapi sih setelah gue lihat. Iya, setelah gue pikir-pikir ya. Tapi lu kan DO. DO, kelas 2. Tapi itu mah nggak dicengin. Dua apa? 2 SMA. Dia tuh DO, drop out. Di drop out kenapa? Kayak poin-poin gitu bang. Kan lu kan ada yang kayak misalkan lu Oh, bolos iya, berapa iya, poin, iya. tawuran tuh berapa poin gitu. Nah tapi kalau di DO mah di sekolah malah lebih apa ya, dapat respect justru kalau di DO kan. Enggak, berarti lu secara Oza Rangkuti yang teman-teman SMA lu kenal, bukan badut dong di tongkrongan. Gue badutnya adalah kayak gue tuh nggak bisa naik motor dulu. Wah itu panjang lah. Diceng-cengin Terus itu. kayak olahraga gue parah banget gitu. Udah lari gue tolol, main bola gue nggak bisa sama Lu sekali. berarti nggak bisa Tiger Sprong? Nggak bisa Wah, gua. Itu malu banget Sikap sih gua. lilin. Iya, sikap lilin. Makanya gue setiap pelajaran olahraga tuh gue nyari-nyari alasan, ngerokok di WC lah atau apa gitu-gitu. Nah, alasan lu rada bodoh sih itu. Apa? Itu lu nyari masalah bukan nyari Lu bilang alasan. apa saya merokok dulu sih Pak? Gitu ada alasannya gitu ya. Pokoknya itu tentang Pantesan olahraga. poin sih itu. Sama Tapi gue tentang masa dulu kendaraan. pernah ini waktu zaman SMP. Pernah kan gue ganti baju di kelas kan. Kan kalau anak-anak cewek emang sering ganti baju di kelas, Di gitu kelas, kan mereka kan. Nah habis itu gue suatu waktu lagi males gitu ke toilet. Habis itu gue ganti baju juga di kelas. Tapi gue minta tutupin teman-teman gue gitu Oke. pakai apalah apa. Tahu-tahu gue tahu-tahu guru BK tuh manggil gue. Heeh. Bilangnya gue pelecehan seksual anjing. Anjing zaman dulu udah begitu ya. Padahal gua ganti baju doang lu. Teman-teman gua nutupin nih semua. Gua ganti baju. Tapi di momen itu emang lagi ada cewek ganti baju di kelas. Iya ada cewek. Oh. Tapi yang gua nggak ngeliatin nunjukin gitu loh. Tapi ya ditutupin benar-benar pakai sarung gitu. Nggak tahu tuh pasti ada yang laporin sih anak-anak ceweknya. Lu pernah nggak masalah baju? Lu pernah masalah nggak? Baju iya. Ganti-ganti baju. Sama Nah, gue guru pernah kan? dipanggil guru BK juga. Kenapa? Jadi ujian praktek olahraga bang, satu angkatan. Nah gue nggak tahu kenapa, gue capek banget kan habis berenang di GBK. Abis itu udah balik ke ruang ganti gitu. Nah gue iseng, jadi ada temen gue yang namanya Cup Gaya yang gue ceritain cungkring banyak gaya. Sama satu temen gue namanya Hap, badannya kan gede banget. Hap. Iya, nah ini beda kelas. Gue iseng celana Hap sama celana Cup Gaya gue ganti. Jadi Hap itu celana cuma sampai sini, si Cup Gaya celananya gede banget. Nah geger tuh satu angkatan gue. Ger tuh. Ger itu buat gua. Lucu banget kan anjing. Tapi ada- selain lo banyak yang tahu juga kan. Tapi otaknya gue emang. Ya. Gue kayak nih lo ambil celana Hap, celana Cup Oh, Gaya. iya, Gue iya, buat iya, atur iya. gitu. Udah ternyata Hapnya nggak terima di gitu-gitu udah bawa gue marah dia ngamuk-ngamuk ngajak berantem habis itu udah Alif udah bercanda kelewatan gitu-gitu seru buat jadi badut tahu di ini bahkan setiap jadi masalah lu ini nggak sih bang kalau ada masalah di kelas lu yang disuruh panggil pertama nggak? Kayak lu yang ngomong ke guru gitu ya. Iya karena Gua nggak- Hifzi nggak mungkin kamu nggak tahu tadi siapa yang ngisengin ini siapa yang gini itu Enggak nggak? sih gua. Berarti lu lebih ke badut yang ngelawak-ngelawak aja Iya nggak iseng. ngelawak-lawak doang gua. Iya, Ngelawak-lawak iya. gitu. Heeh. Beratnya jadi badut kan kadang kita selalu dituntut lucu bang di tongkrongan. Pengen cerita harus teman kita harus dengerin ceritanya gitu kan. Lalu pernah nggak mood lu lagi jelek banget, lagi ada masalah tuh sulit di tongkrongan lu masih harus ngelucu. Mood gua lagi jelek banget tapi dituntut harus ngelucu. Iya kayak lu diem dikit, ya lah ada masalah apa sih lu jadi gini. Padahal lu emang lagi mood lu lagi jelek aja bukan berarti lu Lagi diem masalah. aja gitu ya. Pernah nggak ya?
Ya gue kalau lagi ada masalah sih nggak nongkrong sih, Lip. Gue diem gue kayaknya. Karena di rumah Gua doang orangnya kan. gitu ya Karena kayaknya. kalau dia kan di rumah ada masalah juga, Oh. jadi susah kayak mau kemana nih gue keluar mood jelek di rumah. Kasih banget. Kalau misalnya lagi ada masalah, udah lah diem dulu dah. Kalau nongkrong kan jadi nggak ini. Iya, iya. Ya atau ya kalau misalnya itu ya teman-teman gua sih yang menghibur biasanya gitu. Ya. Kalau lu nggak ada ya yang menghibur gitu ya, Lip? Di rumah kacau, di luar kacau. Ya, oke. Nah dulu kalau sama guru gue ini pernah yang kayak gue pernah cerita juga sama lo ya. Jadi kan dulu gue kayak agak mungkin fashion gue agak belel-belel gitu bang. Terus guru BK tuh kayak, Oza kamu ini bajunya belel kayak gini, terus kamu pakai gelang-gelang kayak gitu. Besok kamu cek urin deh kayak narkoba gitu. Dari belel Aneh, doang. ya, aneh, guru Iya. aneh. Akhirnya gue cek urin beneran kan, positif. Gak. Negatif. Gue tunjukin ke guru gue kan, gue sama emak gue nih. Nih bu, anak saya negatif. Wah alhamdulillah ya, bukan alhamdulillah lu kenapa nyuruh gue cek urin dong? Kenapa lo yang bersyukur kan maksud gue? Gak pernah ada orang dituduh narkoba karena baju kuning sih kata gue. Aneh banget deh. Karena belel gitu. Dia kagak pernah ikut. Bener tuh pas gue SMA itu. Seminar-seminar BNN kagak pernah ikut tuh guru ya? Anjing. Orang mah gigi kuning iya, Iya. baju belar masa narkoba anjing. Kelakuannya kayak orang narkoba dia bilang gitu. Sampai kuliah juga masih kocak bang Yosi berarti. Masih lah, masih kocak tuh. Gue di lingkungan kayak anak-anak kampus tuh gue tuh kayak gue yang disuruh nge-MC gitu, ngelucu-lucu gitu. Kalau di tongkrongan juga gue yang lucu-lucu gitu sih, Za. Nah, gue tapi sebelum jauh ke kuliah dulu, Laskar nasibnya gimana bang? Laskar. Iya. 2 orang lagi jadi apa tuh? Iya. Lo jadi apa ya sekarang? Jadi ada yang jadi ya bikin usaha. Bisnis ya? Ada yang Rido, teman gue Rido jadi kerja di Java. Java. Java itu apa? Java daging-daging itu loh. Ayam. Iya. Marketingnya Java nggak tahu ya. Terlalu detail ya. Marketing jualan ayam lah gitu. Oke, Java tuh. Udah gue disclaimer dari awal, jangan terlalu detail info lu. Jadi ada Kita aja bisnis. bingung bang. Jadi ada bisnis namanya Java jualan ayam. Jualan Nah, Jadi ayam. tuh dijelasin lagi. Jadi ya. ayam McD, ayam KFC, Udah jauh, semuanya jauh. ngambilnya dari Java. Oh gitu. Iya, jadi sebenarnya mereka tuh udah dimarinasi gitu, Lip. Enggak nih info aja buat lo. Jadi ayam McD, ayam KFC itu semuanya dimarinasinya tuh di yang satu perusahaan. Jadi ngambilnya mah sama sebenarnya, tapi Makasih ya, Mas. beda aja tepung-tepungnya gitu, Makasih ya mas. bumbu-bumbunya. Infonya makasih ya. Terima kasih ya Nggak mas. percaya ya? Iya. Ya terima kasih mas, saya bilang terima kasih. Percaya lu. Saya percaya mas. Nah, ini kayak ayam di pinggir jalan. Ya udah jauh mas. Nggak usah jauh. Mas. The best. Mas ini kebiasaan. Cuman dia beda kualitasnya. Mas ini. Beda kualitas kayak tepungnya gitu. Udah mas. Jauh. Cara takaran garamnya. Mas. Jauh. Kejauhan. Tangan. dia. Pemain. Lamaran di sini. Enggak maksud gua. Lamaran di sini. Cerita Laskar itu yang gue tanyain bukan sekarang mereka jadi apa. Itu kan lu pernah bikin grup itu. Iya. Kayak kita bikin band SMP, pasti ada lomba-lomba manggung-manggung. Nah, Laskar tuh pernah. Latihan, gue latihan doang sih. Latihan, manggungnya juga di kelas gitu. Latihan tuh, latihan setelah pulang sekolah gue latihan. Ngapain? Ada kombut Di gitu. kelas pecah tapi itu bang. Di kelas ya kayaknya ada yang pernah pecah, ada yang Ada yang nggak kena juga. Oh. Ada yang pernah pecah. Nah ini juga gue ceritain di tour gue sih, di Comedian Cilik Tour sih. Di Tentang perjuangan Laskar tadi itu tentang tuh. perjuangan Laskar ini. Nice, Tapi nice. gue latihannya tuh setelah pulang sekolah, abis itu kayak mainnya itu ya di kelas pas. Kalau di tempat gue kan ada waktu jam bimbel itu main games gitu loh, main games. Nah yang kalah itu disuruh ke depan buat ngapain aja, buat nyanyi, buat terserah lu mau ngapain. Nah gue sama teman-teman gue tuh selalu sengajain salah biar Sama kita main tampil biar gitu. kita ngelawak di Manggung, depan, biar manggung. manggung gitu. Laskar kampar manggung, ya tunggu bimbel. Iya. Laskar, keren. Siapa yang menginspirasi lu membuat grup Laskar itu, Bang? API, Akademi Iya, Audisi Audisi Pelawak Pelawak TPI. TPI. API, gua nonton kan. Zaman Kang Sule. Kang Sule, Bajai, API gitu 1 kan. tuh. OTC. Kan gua mikir, OTC mah udah jauh gitu. Gua kan mikir kan, dulu kan ada AVI, ada Indonesian Idol. Iya. Terus AVI sama Indonesian Idol tuh ada yang juniornya. Benar. Iya kan? Avi Junior. Iya, wah gue pikir nih API juga kan se-hype itu kan. Pasti akan ada API Junior dong kata gue. Oh. Ternyata sampai sekarang nggak ada. Udah kepake tuh Gue Laskar. udah kepikiran tuh, gue bakal audisi di Palembang nih gitu. Oh. Sama ada saudara gue soalnya di sana. Kalau nggak di Jakarta ada saudaranya Rido.
Tuh, udah berapa nama tadi? Ya, Ada iya. Payudi, Pak Babe, Aan, Java, vendor ayam. Java yang hanya marinasi tapi tepungnya tidak. Ada tepungnya juga ada tuh. Tapi beda tepungnya gitu. Beda-beda tepungnya. Iya. Tergantung. Lucu sekali Mas Ibsi. Berarti itu diceritain di turnya ini ya. Ini turnya tinggal berapa kota lagi Bang sih? Masih kalau nggak salah 6 kotaan lah, 5 kota. Bandung, Banyuwangi, Banjarmasin, Balikpapan, Jambi, Jakarta, Ciputat. Udah. Enggak, Ciputat enggak lah, terlalu dekat sama Jakarta. Saya hanya saran. Siapa tahu Mas Ibsi mau. Jakarta aja gak susah, Lip. Bisa Ciputat. Dia ada opener tetap katanya. Kicuy. Kicuy. Karena Kicuy main gitar di gua tuh jadi kan dibagi kayak 2 sesi gitu kan. Stand up dulu. Iya, stand up dulu, terus di sesi keduanya itu kayak ada Papa Hifzi, segmen Papa Hifzi, ya, Papa dan Hifzi. challenge bikin lagu gitu. Oh, iya. Dan kemarin ada yang menarik banget. Jadi pas waktu di Surabaya itu ada yang ngelamar. Iya, gue lihat tuh di story Ngelamar itu. ininya, ngelamar kerja. Makanya bawa CV ke atas panggung ngapain? Hifzi adalah ganggu ini Mas. Ngelamar ininya apanya calon istrinya di situ di panggung gua gitu. Tahu gue yang venue lu ijo-ijo gitu kan belakang. Iya itu. Berarti dia pertama request bikin lagu dulu apa gimana sih? Iya request Lu bikin kertas gitu kan? Iya kertas gitu kan, udah dikumpulin kan, dipilih request bikin lagu. Akhirnya ya udah gua panggil tuh, dia beneran ngelamar di depan situ tuh. Diterima sama ceweknya. Enggak. Jangan diceritain Mas kalau gitu ya. Terlalu pedih Mas yang itu. Diterima lah, diterima. Jadi Mas juga susah. pertanyaannya aneh Mas. Kayak terlalu aneh ngelamar di tempat gua gitu. Jadi ditolak. Enggak diterima. Nah tapi Jakarta tuh masih lama ya Bang ya? Masih 21 Oktober. 21 Oktober. Masih bisa diterima. Tiketnya dibeli di www.kuncikomedi.com. www.kuncikomedi.com. Jadi masih ada 6 kota yang tersisa Iya. yang bisa kalian nikmatin. Ini Kak, buat gue premis-premisnya Bang Hifzi soal komedian cilik unik, Bro. Lo emang udah nonton? Lip. Bro, promo aja dulu. Ada jatuhnya kayak gitu. Enggak, tadi karena Gua kira lu tadi pernah ya. nonton open mic Bilang gitu. bisa bilang gitu, gue pernah lihat dia di open mic gitu. Enggak. Anjing sama sekali Lu nggak lagi pernah. matahin Promo gue aja sabar. dulu. Terus tadinya mau lo terusin kemana tadi kalimat itu? Karena tadi semua yang ada di kepala gue, Bang Hifzi bilang ada di jawabannya semua di show-nya kan. Gue nanya, gue penasaran banget dari awal dia bentuk laskar, goals-nya apa, Iya. treatment latihannya gimana, pernah nggak manggung. Ada tuh semua tuh diceritain Ada kan? di situ ada. Salah Apalagi- satu. Jadi kalau premis besarnya sebenarnya gua ngomongin tentang ini sih. Kan gua sekarang jadi bapak ya kan. Oh ya. Sama gua ngebandingin gimana dulu waktu gua jadi anak gitu rasanya Oke. gimana. Dulu tuh ternyata bapak gua tuh effort ini ya gitu jadi seorang bapak gitu. Ya masih tentang keluarga juga, tapi ada cita-citanya itu komedian cilik gitu. Abis itu kan si Nadine ini juga kan udah mulai kelihatan kayak agak-agak aneh gitulah. Iya, nah Ini itu kan gua Pak ceritain. Ajis, Nadine joget sana sini, Iya, lucu loh. bener. Mirip banget sama Bang Hifzi loh, bener. Udah mulai ada bakat kotaknya juga ya dia berarti. Kan itu abis keluar dari situ dia lanjut lagi sampai jam 2. Apa kafe apa dah? Di Roots, Nadine joget. Bisa aja Mas Hifzi. Ganggu. Bisa aja, bisa. Lu Lagi gua tamu nyuruh out host anjir. itu yang dia lakuin ketika gue promo di GJLS Daos. Gue promo film di GJLS kagak dikasih ngomong gue. Dibeginiin dong gue. Tuh Mas Hifzi. Udah Mas Hifzi. Ganggu saya Mas Hifzi. Aduh. Gitu Berarti ya. kalau di Jakarta kapasitas penonton kira-kira di setiap show-nya apa di Jakarta berapa Bang? Kalau di tiap kota sih pengennya sampai 200-an sih ya. Di tiap kota. 200 ya. Jakarta? Di Jakarta insya Allah sampai 4,5-an sih. 450. Oke, nice dream. Nah, mungkin jauh kita tadi ngomongin Bang Hifzi komedian cilik. Iya. Nah, sekarang sedikit ngomongin karir Bang Hifzi yang sekarang. Nah sekarang. Dari lu perjuangan lu bikin laskar, pengen masuk API. Sekarang pencapaian Bang Hifzi udah memenuhi semua impian-impian lu dulu nggak Bang? Bahkan kayak GJLS kan itu Iya. dulu bikin grup juga Kan sebenarnya ya. bertiga juga sih, sama bertiga lu. juga. Iya. Kalau memenuhi semua sih kayaknya belum sih. Cuman beberapa tuh kayak yang gue pengenin itu kayak tercapai. Kayak gue dulu pengen, gue tuh ya dulu waktu pas SMA itu arah gue tuh gue pengen kuliah di Bandung. Abis itu pengen jadi penyiar. Terus setelah jadi penyiar pengen jadi artis gitu. Artis TV, jalurnya. film gitu ya. Iya, bukan artis sih, nge-host apa gitu. Itu jalurnya, Liv. Tapi
ternyata kebalik. Gue jadi komik dulu, terus jadi penyiar, baru masuk perut lagi. Terlalu kebalik dong ini. Terlalu kebalik kalau itu. Bisa aja Mas Hifzi. Bisa aja. Mas Hifzi. Ya itulah Mas jadi Hifzi di stop dong. serah lu. Mas. Ngobrol aja Zah. Mas Hifzi. Serah lu. Elah Mas Hifzi. Gitu malah kebalik. Oh saya di stop dong. Oh saya di stop dong gitu Mas Hifzi dong. Stop. Tapi gak jelas kan. Pasti gitu kan? Pasti gitu ya. Oh kalau kali ini kayak yang lu latih di Laskar. Ya kan? Gua latih. Keren Mas Hifzi. Keren. Apalagi Dos yang kan kita Ya itu mungkin ya. Apa tadi lu mau nanya apa? Pencapaian. Pencapaian. Nah, berarti sekarang ada satu pencapaian yang secara Ya, semua pelawak punya. Goalsnya, Misalnya kalau gue pengen banget sekarang lagi masuk ke pemilihan pelawak itu Comedy Award yang iya yang Paski bikin itu minimal adalah masuk gue nama gue. Iya, yang kemarin Cing Abdul menang. Enggak kan saya itu Mas, jangan rendahkan cita-cita saya. Bukan merendahkan ya. Iya, lebih ke kayak ya udah deh. boleh. Iya, gua soalnya cita-cita gua nggak ke arah sana. Nah, saya mau nanya Mas Hifzi, goal sebagai pelawak yang pengen banget apa? Kaya sih, Lip. Oke. Terima kasih banyak Pak Hifzi. Siap. Kami persilakan Pak Hifzi untuk kembali ke tempatnya. Silakan kembali ke hidangan-hidangan. Oh, masih lanjut nih? Masih closing. Oh, gitu. Thank you Bang Hip. Wah, ternyata memang dia kocak dari kecil Betul. ternyata Bang Hip. Gue sih kepikiran Kayak mungkin ngomongin dulu. orang ya. Masa jangan itu Langsung Mas. out lagi Mas. Mas kan tadi udah di keluar. Makanya kameramen kalau udah keluar Saramoni kan langsung ambil, suaranya masih masuk kan jadinya. Nah, gue nggak kepikiran, maksudnya iya gue dulu seorang komika cilik tapi gue nggak se-maintenance Bang Hifzi gitu ya. Iya. Memanage dari segi bikin grup laskar, latihan dari panggung, bahkan dari kelas ke kelas. Mungkin gue yakin Bang Hifzi sama teman-temannya nulis cerita bareng-bareng. Dan lu juga nggak tahu lu emang ada cita-cita jadi pelawak dulu? Pelawak sih gue enggak ya. Gue kan tadinya pengennya kalau nggak jadi kayak musisi apa enggak aktor-aktor proper kayak Nicholas Saputra. Ini gue baru tahu nih lu pengen jadi aktor. Maksudnya ada lah kepikiran kayak acting kayaknya gampang, bahkan nggak juga gitu kan. Anjing. Gitu. Pengen jadi kayak Jeffrey Nicole gitu. Ya tapi versi nggak ribut sama Celos sih, itunya malas gua, kemarin filmnya masih ayo gitu. Gitu. Tolong jangan aja kita duel Jeffrey, ini cuma bercanda doang nih. Bang Celos juga kita kalau mau diundang ke Bion bisa. Coba pas lawan Jeffrey Nicole tolong aja. Janganlah. Jangan ya. Saya kalau duel minimal Ical Kate masih berani lah. Ya, gitu. nah saya Maggie nggak apa-apa. Biar seimbang lah. Seimbang, biar seimbang. Yaudah, ini juga kita masih di Todi Bro buat teman-teman yang pengen nyari tempat hangout atau setiap malam minggu mungkin mau nyari karaoke asik. Todi Bro dan Todi Bro menyiapkan banyak sekali acara-acara hebat. Kalian bisa follow Instagram, nanti kita bantu ada di sini. Ya, todibro.id kalau nggak salah Instagramnya. Dan juga buat teman-teman langsung mau komen di bawah, Bang undang siapa. Request dong, iya. Bang ke tempat mana. Dan buat teman-teman yang mungkin juga punya tempat tongkrongan, kafe-kafe enak, silakan hubungi langsung Kita di akan bawah. ke sana ya. Betul. Jadi buat lu semua yang suka komen, Hifzi cuman pemanis, Hifzi out, Hifzi nggak ada gunanya di GJLS kayak nggak pernah nongkrong. Makanya tongkrongin aja.